Lu Yuanhou mungkin masih belum terlihat, tapi kata-katanya cukup membuat King Han dan Mo Yi tersentak. Penyelamatan Wan Feng memang menjadi tujuan Lu Yun, dan tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia telah ditetapkan sebagai salah satu persembahan sakramen. Lu Yuanhou bahkan telah melaporkannya ke pengadilan, sehingga membuat keputusan itu menjadi batu. Yang mengganggu King Han adalah Lu Yuanhou dan Feng Li mendukung House Ge. Itu mengisyaratkan kemungkinan aliansi antara klan Feng dan Lu yang hebat. Dan yang terpenting, kepala asrama Ge kemungkinan besar dirasuki oleh anggota sekte abadi yang diagungkan. Oh, Lu Yun sedikit mengangguk, tampak tidak bergerak. Ini kehormatan dan kekayaannya untuk dipilih sebagai pengorbanan. Dia akan dengan senang hati menukar hidupnya dengan 1 abad kedamaian di provinsi ini. Semua orang membeku dalam keheranan atas pernyataannya, termasuk Lu Yuanhou yang tersembunyi. Apa yang sedang dimainkan anak ini sekarang? Keturunan Lu sebelumnya telah memperhatikan sikap tidak biasa yang ditunjukkan gubernur terhadap pelayan kecilnya. Oleh karena itu, sebagai pembalasan, dia menetapkannya sebagai barang kurban segera setelah kepala rumah Ge membawanya kembali. Gubernur sendiri diperlukan untuk memulai upacara. Oleh karena itu, kematian Lu Yun harus ditunda sampai akhir sakramen, jangan sampai seseorang ingin mengambil risiko wabah dari makam kuno. Namun, tidak ada yang salah dengan sedikit balas dendam. Lu Yuanhou dan Feng Li tidak begitu peduli dengan niat kepala rumah tangga, namun kehadiran mereka yang sederhana telah memaksa pria itu untuk bertindak sendiri dan menunggu Lu Yun sendirian di semak-semak pepohonan. Kalau tidak, dia mungkin akan memobilisasi seluruh rumah tidak, dia mungkin bahkan mengorbankan semua pembudidaya House Ge untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Lu Yun, apa maksudmu dengan ini? Feng Li mulai panik. Gubernur ini terlalu luar biasa untuk diukur dengan akal sehat. Lu Yun datang untuk pelayan, itu sudah pasti, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan nasibnya sekarang. Aku sudah bilang, merupakan kehormatan baginya untuk berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran Provinsi Senja. Lu Yun menyatakan diri benar. Aku bisa menyerahkan satu-satunya pelayanku demi orang-orang, meskipun dia satu-satunya keluargaku di dunia ini. Dengan cara yang sama, adalah tugas saya sebagai pelayan setia Nefrite Major untuk memusnahkan pengkhianat demi perdamaian dan keamanan. House Ge bersalah atas pemberontakan dengan menyerang Das Palankes dan membantai orang-orang City Lord Mo Yi. Pria, ambil semuanya. Mereka yang berani ikut campur akan dianggap sebagai kaki tangan dan diadili atas kejahatan yang sama. Tekanan samar terpancar darinya saat kata-katanya bergema kuat di udara, menimpa Feng Li dan Lu Yuanhou yang tersembunyi. Itu tidak lebih dari sedikit melenturkan aura dari Tome of Life and Death. Mo Yi dan King Han sebagian besar tidak terpengaruh, karena itu tidak ditujukan pada mereka. Tetapi bagi Bacui, orang yang paling dekat dengan Lu Yun, rasanya seperti baskom berisi air es telah dibuang ke kepalanya. Dia segera merosot lemas ke tanah. Ya Pak, setelah menerima perintah Lu Yun, 100 tentara itu tidak ragu lagi. Senjata di tangan, mereka memulai serangan mereka di Bamanor. Siapa berani? Tekanan mengerikan tiba-tiba meledak dari mansion dan mengirim 2 tentara terbang, jiwa mereka telah meninggalkan dunia ini. Ini adalah pekerjaan seorang penatua roh yang baru lahir dari House Ge. Tuduhan pengkhianatan dan pemberontakan cukup berat untuk merusak rumah, jadi dia tidak bisa hanya duduk dan menunggu untuk ditangkap. Bersiap untuk bertarung, para pembudidaya rumah lainnya mengikuti petunjuk tetua mereka dan menyerbu ke dalam barisan tentara. Namun, tanpa sepengetahuan sesepuh, korbannya bukanlah prajurit biasa, tetapi orang-orang dari Das Palankes. Beraninya kalian para penjahat melawan. Membunuh mereka semua. Lu Yun tidak akan menunjukkan sedikitpun belas kasihan kepada sebuah rumah yang telah merencanakan kematiannya. Mereka telah menjadi duri di sisinya sejak hari pertama dia tiba di dunia ini. Sebagai satu-satunya yang bisa bersaing dengan pembangkit tenaga roh yang baru lahir, Mo Yi segera memahami niatnya. Tapi rubah seukuran telapak tangan bertindak lebih cepat darinya. Rubah melesat keluar dari pelukannya dan naik ke bahunya. Mata Miao berbinar seperti safir saat dia melepaskan cahaya seperti mimpi yang menyelimuti seluruh manor. Di dalam halaman, sesepuh roh yang baru lahir mengamuk tiba-tiba menjadi tenggelam dalam pikiran dan dengan cepat kehilangan kepalanya karena pemimpin inti asal tentara. Sementara itu, Feng Li dan Lu Yuanhou menjauh dari huru-hara, takut menarik perhatian pada diri mereka sendiri. Di tangan King Han, identitasnya bersinar seperti matahari mini, sinar keemasannya melepaskan seluruh aura kaisar surgawi. Itu adalah token kekaisaran asli. Menatapnya sama dengan melihat kaisar secara langsung. Ini benar-benar tanda yang diberikan oleh Yang Mulia, gumam Feng Li yang gemetar saat dia melihat ke bawah pada token di tangannya. Cahaya redup adalah yang paling bisa dikerahkannya. Dibandingkan dengan King Han, perbedaannya hanyalah siang dan malam. Adapun Lu Yuanhou, dia sudah lama dievakuasi dari tempat kejadian.
Token kekaisaran tidak memiliki kekuatan nyata dalam dirinya sendiri, tetapi untuk mempertahankan House G dalam keadaan seperti itu akan memberinya label pemberontak sejati. Di hadapan prestise kekaisaran, House G tidak punya pilihan selain tunduk dan menunggu keputusan pengadilan. Menolak berarti berjalan di jalan yang tidak bisa kembali. Namun mereka melawan, dan sesepuh yang sekarang sudah meninggal telah menyalakan api yang tidak mungkin dipadamkan. Dedas Palankes awalnya bergerak untuk menangkap anggota House G untuk ditangani gubernur. Tetapi setiap prajurit sekarang dipenuhi dengan nafsu membunuh. Veteran pemberani dari banyak pertempuran melawan roh monster Laut Utara, mereka kehilangan semua alasan. Tidak ada apapun selain pembantaian yang bisa meredakan amarah mereka. Miao telah menghilangkan ilusinya dan menyelinap kembali ke pelukan Mo Yi. Gubernur, kamu bertindak terlalu jauh. Teriak Feng Li pucat dengan muram saat dia menyaksikan hujan darah. Salah satu dari Das Palankes sendiri tergeletak mati di kakimu, jawab Lu Yun acuh tak acuh. Feng Li terdiam. Dia dan Lu Yuanhou telah menginvestasikan banyak upaya ke House G selama beberapa hari terakhir, tetapi rencana mereka sekarang berantakan. Mereka mendambakan warisan penguasa kuno, terutama klan Feng. Untuk itu, mereka perlu mengangkat agen baru ke posisi gubernur. Hati mereka berdarah, namun mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mungkin ada ruang untuk negosiasi, jika bukan karena kematian kedua prajurit itu. Sayangnya, semua sudah terlambat sekarang. Bacuhi tergeletak tanpa tulang di tanah, dengan tatapan kosong menyaksikan sosok-sosok perkasa House G ditebang satu demi satu. Inti kehidupan, inti asal, dan bahkan roh kelas berat yang baru lahir tidak ada yang tidak tersentuh. Keputusasaan yang mendalam membanjiri hatinya. Bukankah House Ba akan menjadi yang berikutnya, setelah House G diberantas? Bacuhi, apakah kamu masih pelayan House G? Mo Yi tiba-tiba bertanya, matanya tertuju padanya. Tidak, tentu saja tidak. Saya bukan laki-laki mereka, House Ba tidak ada hubungannya dengan House G. Di ambang air mata, permohonannya hampir tidak bisa dimengerti. Aku akan bersikap lunak, karena rumahmu ditipu oleh para penjahat dari rumah G, kata Lu Yun dingin. Dia dengan cepat memahami rencana Mo Yi setelah mendengar pertanyaannya dia ingin mendirikan faksi sendiri di kota. Untuk itu, dia membutuhkan jaringan. House Ba, kehadiran dengan akar lokal yang dalam, akan menjadi rekrutan yang cocok. Terpujilah belas kasihan Anda, Gubernur. Terpujilah. Bacuhi membenturkan kepalanya berulang kali ke tanah. Tuan kota adalah orang yang harus kamu syukuri. Dia tahu seluk-beluk rumahmu, dan tahu kamu bukan tipe pemberontak, Lu Yun dengan dingin menepisnya. Tolong terima rasa terima kasihku yang abadi, Tuan kota. Terima kasih abadi saya. Bacuhi bersujud pada Mo Yi lagi. Yang terakhir diam-diam mengangguk. Pembantaian secara bertahap berakhir dengan kematian semua ratusan pembudidaya House G yang aneh. Tidak ada yang selamat dari pertumpahan darah. Apakah mereka semua pantas mati? Mo Yi diam-diam bertanya tiba-tiba, sedikit kesusahan di matanya. Aku bermaksud menangkap mereka, mengancam mereka sedikit, lalu menerima mereka sebagai bawahanku. Tapi bukan hanya para idiot itu yang melawan, mereka bahkan membunuh beberapa anak buahku. Situasinya berputar terlalu jauh di luar kendali bagi saya untuk mengendalikan Das Palankes. Lu Yun menggelengkan kepalanya, wajahnya menunjukkan ketidakberdayaan yang mendalam. Prajurit-prajurit ini adalah orang-orang keras yang ditempa oleh pertumpahan darah sepanjang tahun. Mereka membunuh, jangan sampai mereka dibunuh sendiri. Begitu naluri pertempuran mereka diprovokasi, mereka tidak berhenti sampai semua musuh mereka mati. Ilusi Miao cukup kuat untuk menipu bahkan seorang Empyrean abadi, tapi itu tidak berdaya dalam menghadapi hiruk-pikuk pembunuhan mengerikan Palankes. House G telah menabur angin dan menuai angin puyuh. Lu Yun sendiri tidak mengantisipasi hasil yang menakutkan dan berdarah dari konfrontasi hari ini. Beruntung bagi House Ba bahwa semua anggotanya telah diusir, selain Bacuyi yang sendirian. Jika tidak, mereka juga akan dimusnahkan. Rasa haus mereka akan kekerasan dipadamkan oleh pembantaian. 99 tentara yang masih hidup membentuk barisan tertib di belakang Lu Yun lagi, darah segar masih menetes dari tubuh mereka. Dia membawa 101 tentara bersamanya 100 pembudidaya inti emas dan seorang kapten inti asal bernama Yutu. Itu adalah pukulan dari pedang Yutu yang telah menebang pembangkit tenaga roh House G yang baru lahir. Yang terakhir mungkin telah terganggu oleh ilusi Miao, tetapi menebasnya dalam satu serangan masih merupakan bukti kekuatan kapten. Ayo pergi. Lu Yun menatap penuh arti pada para prajurit, perasaannya bertentangan. Apakah itu pilihan yang tepat untuk menjadikan mereka tentara pribadinya? Mereka adalah pisau bermata dua yang menakutkan yang tidak bisa dicabut dengan sembarangan. Tanpa sepatah kata pun, orang-orang itu mengangkat dua rekan mereka yang sudah mati dan berbaris di belakangnya saat mereka pergi.
Dedas Palankes sangat layak untuk reputasinya. Lu Yuanhou akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya, kulitnya agak pucat. Ini benar-benar hanya sekelompok tukang daging. Gumam Feng Li. Menjadi keturunan bangsawan, mereka berdua tidak asing dengan pembunuhan, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan pertumpahan darah seperti itu. Dengan sekelompok prajurit yang mengikutinya, Lu Yun tidak akan mudah untuk ditangani. Wajah Feng Li berubah menjadi cemberut jelek. Lu Yun, aku, Lu Yuanhou, bersumpah untuk tidak pernah beristirahat sampai aku melihatmu mati. Keturunan Lu bersumpah dengan muram. Pukulan yang menyakitkan di Das City telah menjadi pukulan fatal bagi martabatnya. Pembantu Lu Yun hanyalah makanan pembuka yang jauh dari meredakan kebenciannya. Apakah kamu ingin membunuhnya? Suara dingin dan tidak menyenangkan tiba-tiba mencapai telinganya. Paman kelima, mata Lu Yuanhou melebar. Apa yang kita lakukan sekarang? Perasaan tidak menyenangkan membuncah di dada King Han saat melihat perhatian Lu Yun yang jelas terhadap Wan Feng. Apakah ini cemburu? Mari kita periksa altar dan lihat apakah kita bisa menyelamatkannya. Suasana hati Lu Yun saat ini bukanlah apa-apa jika tidak tegang dan murung. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghitung rampasan atau istirahat setelah petualangannya di gundukan pemakaman yang mengerikan. Masalah-masalahnya tidak ada habisnya. Kamu dapat kembali ke rumah penguasa kota untuk saat ini. Kamu tidak akan dibutuhkan untuk bagian selanjutnya, katanya, kembali ke Yutu. Tanpa ekspresi, petugas itu berbalik dan memimpin 98 tentara lainnya pergi. Sungai Senja terletak di tepiannya 25 km dari gerbang barat prefektur Dusquater. Di suatu tempat dengan lebar sekitar 4 km, itu berasal dari makam senja kuno di pusat provinsi, dan mengalir melalui setengah dari tanah provinsi sebelum mengalir ke Laut Utara. Tidak ada makhluk hidup yang menghuni perairannya yang hitam pekat, dan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh dalam jarak 3 km dari tepiannya. Altar sakramen Sungai Senja berdiri di tepi yang sama ini, penampilannya samar-samar dan kabur dari jauh karena kabut gelap yang saat ini menyelimuti sungai. Wan Feng. Dari dekat, Lu Yun segera melihat pelayannya terbaring tak sadarkan diri di altar di samping 9 pasang anak laki-laki dan perempuan. Selain 9 pasang, upacara awalnya menyerukan 100 pembudidaya alam Qi juga. Tetapi pengorbanan Wan Feng dan akar spiritual tingkat empireannya telah menyelamatkan 100 pria dan wanita dari nasib yang mengerikan ini. Padahal, setiap tahapan upacara seharusnya diawasi oleh gubernur, termasuk pemilihan sesajen. Tapi semua orang melihat Lu Yun sebagai manusia tanpa satu ons kultivasi. Apa yang memberinya hak untuk memimpin acara semacam itu? King Han telah dikirim untuk tujuan ini sebagai gantinya, tetapi 3 hari yang lalu, dia pergi bersama Lu Yun, Li Yachai, Mo Yi, dan yang lainnya ke Myriad Formation Summit dan keberadaannya tidak diketahui sejak saat itu. Pada saat Feng Li dan Lu Yuanhou tiba, figur otoritas di Dusquater City dan prefektur pada umumnya hilang, memberi mereka kebebasan untuk mengendalikan sakramen, berkat tanda kekaisaran mereka. Sebagai ganti nyawa manusia, banyak yang akan mendapatkan berkah luar biasa dari Dewa Sungai. Bagi mereka berdua, ini adalah kesempatan yang terlalu bagus untuk dilewatkan. Berhenti. King Han dan Mo Yi bergegas mencegah Lu Yun mendekati altar. Sudah diaktifkan, jadi altar dikelilingi oleh penghalang tak terlihat. Kamu akan memicu pertahanannya jika kamu mendekat, Mo Yi buru-buru menjelaskan. Tapi bagaimana bisa aktif? Elegi yang diperlukan ada di tangan saya. King Han mengerutkan kening pada cahaya gelap yang menyelimuti altar. Seharusnya tidak mungkin untuk mengaktifkan tanpa orasi pemakaman khusus itu, namun itulah dia. Teka-teki yang mustahil benar-benar membingungkannya. Gubernur adalah penjaga elegi di waktu biasa, tetapi bukannya diturunkan ke Lu Yun setelah kematian gubernur sebelumnya, itu ditarik kembali oleh pengadilan Nefrite. Mendapatkan kembali ketenangannya, Lu Yun tiba-tiba bertanya, King Han, tidakkah menurutmu altar ini agak familiar? Terkejut, King Han memeriksanya dengan cermat. Ini mirip dengan yang ada di reruntuhan Truewater, hanya jauh lebih kecil tunggu. Apakah mereka berdua berhubungan? Aku khawatir altar terbangun karena kita, gumam Lu Yun. Apa? Mo Yi dan King Han berseru. Altar Truewater ditekan oleh potret kekosongan, tetapi menjadi hidup ketika kami mengambil lukisan itu. Secara kebetulan, altar ini juga diaktifkan selama 3 hari yang kami habiskan di dalam gundukan pemakaman. Lu Yun telah mengamati altar di depan mereka dan menemukan tanda yang sama persis dengan yang dia lihat di altar Truewater. Bahkan desain dan struktur keseluruhannya kurang lebih identik. Hanya saja, pada ketinggian lebih dari 30 meter, yang ada di Truewater menjulang seperti gunung kecil, sedangkan yang sekarang tingginya kurang dari 12 meter. Jika tebakanku benar, dengan elegi yang kumiliki, aku bisa mendapatkan potret kekosongan bahkan tanpa melakukan perjalanan ke Myriad Formation Summit, bisiknya pada dirinya sendiri, tidak mengindahkan keheranan King Han dan Mo Yi.
Sebagai topi tua dalam perjalanan melalui makam kuno, ia berpengalaman dalam struktur semua jenis situs pemakaman. Secara khusus, ia berspesialisasi dalam ekstrapolasi, memungkinkannya untuk menghubungkan elemen yang tampaknya terputus-putus ke dalam tata letak yang sangat indah dan luar biasa. Keterampilan yang sama dapat diterapkan pada segala hal dalam hidup. Dia bisa menghubungkan titik-titik dan mengungkap hubungan yang tak terhindarkan antara peristiwa yang tampaknya terisolasi. Misalnya, hubungan antara potret kekosongan dan sakramen Sungai Senja. Adapun Moyi, dia tidak peduli sama sekali ketika dia mengetahui King Han mendapatkan potret kekosongan. Menyendiri secara alami, dia tidak terlalu peduli dengan harta karun dan sejenisnya. Bahkan item abadi yang melampaui peringkat ke-9 membuatnya acuh tak acuh. Siapa yang ke sana? Lu Yun tiba-tiba berteriak saat dia menatap pusat Sungai Senja. Tanpa sepengetahuan mereka, pusaran raksasa telah terbentuk di permukaan, dan gubernur bisa melihat sosok putih perlahan naik dari pusatnya. Apakah seseorang datang? King Han dan Mo Yi yang terkejut bertanya. Tak satu pun dari mereka bisa melihat pusaran air, juga tidak melihat pendatang baru. Apa yang kamu lihat? King Han tahu apa yang bisa dilakukan Lu Yun. Kembali di gundukan pemakaman, gubernur telah membawa hantu abadi di bawah kendalinya, dan melihat bentuk manusia yang Miao impikan untuk dirinya sendiri. Lu Yun menggelengkan kepalanya, matanya tertuju ke tengah sungai. Sosok berbaju putih telah menghilang dan sebuah pulau kecil perlahan muncul dari pusaran. Dunia di sekitarnya tampak berubah dalam sekejap. Tata letak Feng Shui yang sangat besar menyelimuti tempat itu, pengaruhnya mencakup radius 10 km dengan pulau sebagai pusatnya. Dua prinsip, gumamnya. Tata letak dari dua prinsip terdiri dari apa saja dan segala sesuatu di dunia, menyimpulkan langit dan bumi, yin dan yang, dan hidup dan mati darinya. Dalam tata letak seperti itu, ada garis tipis antara surga dan neraka. Salah langkah bisa menyebabkan kematian. Lu Yun hanya pernah membaca tentang tata letaknya, tetapi belum pernah menemukannya sendiri. Itu jauh lebih buram dan rumit daripada pengaruh Feng Shui yang ditemukan di lanskap alam. Sungguh mengejutkan menemukan satu di tepi Sungai Senja. Kami telah melangkah ke dalam formasi. Siapa yang kamu lihat? Merasakan perubahan lingkungan mereka juga, wajah Mo Yi mendung. Sesosok berbaju putih, tapi mereka sudah pergi sekarang, kata Lu Yun pelan. Aku yakin mereka masih hidup. Dia mengaktifkan mata spektralnya tepat waktu untuk memastikan bahwa itu adalah orang yang hidup, bukan zombie atau hantu. Mereka pasti bersembunyi di tata letak. Saya bisa melihat mereka karena saya bisa melihat melalui Feng Shui. Apakah semua ini ulah mereka? Tata letaknya dilucuti dari setiap bagian yang asing, sehingga tidak mungkin bagi Lu Yun untuk mengetahui formasi apa yang sesuai dengannya. Bahkan Fei Ni, di gerbang abis, tidak punya ide. Pasti ada formasi di sini, tetapi mereka berdua tidak memiliki pengetahuan untuk mengidentifikasinya. Jika Fei Ni bisa mencerna semua formasi di dalam formasi orb, dia mungkin bisa mengetahuinya. Tapi saat berdiri, dia hampir tidak menggores permukaan harta karun itu. Harta karun bawaan yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai oleh makhluk abadi emas. Set, Lu Yun buru-buru menutup mulut King Han sebelum dia bisa mengatakan apapun. Seseorang datang. Menelan kata-katanya, King Han memelototi gubernur dan menutup mulutnya, berjuang keluar dari cengkeraman Lu Yun. Setelah mengetahui perubahan di udara beberapa waktu yang lalu, Mo Yi melihat sekeliling dengan waspada, tetapi tidak melihat apa-apa. Dia hanya merasakan tata letaknya karena kesadarannya yang kuat. Yang bisa dia dan King Han lihat hanyalah pulau yang muncul di tengah sungai. Hahaha, selamat, Tuan Qi, kata suara kasar dan menjilat. Lu Yun dan yang lainnya menahan napas dan menahan lidah mereka. Yang mulia putra mahkota akan menghadiahi Anda dengan mahal karena telah mengambil orb formasi, kata suara itu dengan sangat iri. Jika yang mulia memberi Anda kesempatan, Anda akan segera naik ke alam abadi emas, Master Qi. Setelah misi selesai, kalian berdua akan berbagi pahala juga. Yang mulia akan memberi Anda imbalan yang sesuai dan Anda akan menjadi keabadian emas dengan hak Anda sendiri. Suara ini lebih feminin. Sungguh formasi yang kuat. Ini memang karya terakhir yang ditinggalkan oleh seorang master hebat. Hari ini di siang hari adalah saat energi yang akan menjadi yang paling kuat dalam 1000 tahun terakhir di Provinsi Senja. Formasi besar ini muncul untuk melindungi orb formasi Yin murni agar tidak terkontaminasi olehnya. Untungnya, kami memiliki harta yang diberikan yang mulia kepada kami. Kami tidak akan dapat menemukan jalan di sekitar sini jika tidak. Lu Yun dan yang lainnya telah meninggalkan gundukan pemakaman di pagi hari. Setelah berbagai kerepotan dan hal-hal kecil lainnya, sekarang sudah siang. Matahari yang terik memanjat langit, menandai puncak energi yang paling murni di bawah langit. Tepi Sungai Senja, bagaimanapun, pertama kali ditutupi oleh lapisan kabut hitam, kemudian tata letak misterius dari dua prinsip.
Jelas, ini ada hubungannya dengan formasi orb yang disebutkan pria misterius itu. Tapi tunggu, ada satu lagi. Lu Yun bertukar pandang dengan teman-temannya dan membaca kebingungan yang sama di mata mereka. Mereka telah mengambil orb formasi yang terkubur di bawah Myriad Formation Summit. Apa yang pria ini bicarakan? Dan di sini, bahkan ada tata letak untuk melindungi harta karun ini ketika energi yang berada di puncaknya. Kelompok itu bingung, tetapi mereka tidak berani melakukan sesuatu yang sembrono. 3 abadi datang ke arah mereka, salah satu dari mereka tetap diam sepanjang waktu. Lu Yun dapat mengatakan bahwa mereka semua setidaknya abadi, kultivasi mereka terlalu tinggi baginya untuk dijelaskan secara spesifik. Mo Yi tidak akan takut pada mereka, sebagai dirinya sendiri yang abadi, tetapi Lu Yun dan King Han, di sisi lain, hanyalah pembudidaya. Mereka tidak akan mampu menahan kehadiran makhluk abadi yang agung. Kau sudah mendengarkan cukup lama, kata suara feminin itu. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditambahkan, teman-teman kecil? Ketiga pria itu tiba-tiba muncul di hadapan kelompok itu. Pemimpin dari ketiganya adalah pria parubaya tanpa janggut dengan kulit pucat dan fitur feminin. Dia diapit oleh seorang pria kekar dengan baju besi cian dan seorang pria tua dengan jubah merah tua. Mereka mendekati Lu Yun seperti sedang berjalan-jalan santai di taman. Sok melintas di mata Lu Yun. Tata letak dua prinsip itu sangat berbahaya. Satu kesalahan langkah berarti kematian instan, tetapi mereka bertiga melewatinya tanpa kesulitan. Tidak, itu bukan mereka. Apapun yang mereka miliki yang melindungi mereka dari tata letak. Dia melihat cahaya putih samar di sekitar tubuh mereka. Siapa kamu? Pria berbaju besi itu menuntut. Identifikasi dirimu. Jika tidak ada formasi aneh di lingkungan mereka yang memberinya jeda, dia akan menghancurkan ketiga orang lemah ini. Menyamar dengan hartanya, Mo Yi tampak seperti pembudidaya inti asal di mata pria itu. Sudah lama, Tuan Qi. Apa kabarmu? King Han mengejek pria feminin itu. Saya meninggalkan ibu kota hanya beberapa hari yang lalu. Apa kau sudah melupakanku? King Han dari rumah King. Mengapa kamu di sini? Apakah King Buyi dan Chen Xiao juga ada di sini? Jejak ketakutan membuat ekspresinya menjadi kacau ketika dia mengucapkan dua nama itu. King Han mengangkat bahu tanpa sepatah kata pun. Tidak, itu tidak benar. Kedua pembuat onar itu masih berdebat dengan putra mahkota di Istana Barat ketika aku pergi. Mereka tidak mungkin datang ke Provinsi Senja. Menyadari sesuatu, Qi Shenghui membentak, "Mengapa kamu di sini, King Han? Apakah Anda mencari orb formasi juga?" Tidak perlu baginya untuk merahasiakan niatnya, karena King Han telah mendengar percakapan mereka sebelumnya. Mereka telah memperhatikan telinga yang tidak diinginkan dalam formasi sejak lama mereka hanya tidak menyangka salah satu penyadap adalah King Han. Saya di sini sebagai utusan khusus Yang Mulia Kaisar Surgawi. Saya mengawasi sakramen Sungai Senja, dan dua rekan saya adalah Gubernur Senja dan penguasa kota Duskwater. Anda memberitahu saya mengapa kita di sini. Jika Anda mencari orb formasi atas nama putra mahkota, Qi Shenghui, mengapa Anda ada di sini daripada reruntuhan KTT formasi segudang? Berita tentang keruntuhan gunung telah menyebar ke seluruh Nefrite Major dalam waktu setengah hari. Karena formasi tetap berada di lokasi, bagaimanapun, banyak yang percaya bahwa orb formasi masih ada di sana. Mereka hanya tidak cukup berani untuk menjelajah keruntuhan. Qi Shenghui dan teman-temannya memasang wajah aneh pada kata-kata ini. Aku tidak tahu apakah formasi orb di gunung itu nyata, tapi yang ada di sungai pasti ada. Qi Shenghui tersenyum. Jika kalian bertiga dapat membantu kami mendapatkannya, Yang Mulia akan menghadiahimu dengan mahal. Tolong bantu kami. Formasi hebat ini aneh, kata lelaki tua berjubah merah. Bahkan dengan harta karun Yang Mulia berikan kepada kami, saya tidak dapat menjamin bahwa kami akan berhasil memecahkan formasi dan mencapai pulau di tengah sungai. Kami tentu saja memiliki peluang yang lebih baik dengan bantuan dari teman-teman kecil kami. Pria lapis baja itu menargetkan mereka bertiga dengan aura yang menakutkan. Sial, Qi Shenghui ingin kita mati. King Han menipiskan bibirnya. Atau, lebih tepatnya, pria itu berencana menggunakannya sebagai umpan meriam untuk menguji formasi. Tidak peduli apakah dia memperoleh orb formasi pulau itu atau tidak, dia akan membunuh mereka bertiga. Kalau tidak, dia dan anak buahnya tidak akan bisa kembali ke ibu kota Nefrite hidup-hidup. King Han memiliki dua pelindung yang kuat. Jika mereka tahu Qi Shenghui telah menggunakan King Han sebagai umpan meriam, mereka akan menghancurkannya dengan segala alat yang mereka miliki. Bahkan putra mahkota pun tidak akan bisa melindunginya. Selain itu, jika tersiar kabar bahwa Qi Shenghui telah memperoleh orb formasi, dia dan rekan-rekannya akan diserang dan dibunuh sebelum mereka dapat meninggalkan Provinsi Senja. Skenario kasus terbaik adalah Lu Yun dan dua temannya mati dalam formasi. Bahkan jika mereka selamat,
Qi Shenghui masih akan membunuh mereka sendiri. Mo Yi tidak menanggapi gumaman King Han. Para dewa abadi tampak kuat, tetapi dia berada di atas liga dan bisa menghadapinya sendiri. Apa yang membuatnya berhenti adalah formasi aneh di daerah itu. Tiga dewa abadi memiliki sesuatu yang memungkinkan mereka untuk menavigasi formasi dengan bebas, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Gubernur ini dengan senang hati melayani Yang Mulia Putra Mahkota. Lu Yun tersenyum. Aku tahu satu atau dua hal tentang formasi, mungkin aku bisa membantu. Reaksinya dengan aneh meyakinkan King Han. Ada monster mengerikan yang tak terhitung jumlahnya di gundukan pemakaman di bawah Myriad Formation Summit. Tas mayat hidup dan 9 mayat darah yang mereka temui di akhir penggalian mereka sangat kuat. Tapi Lu Yun masih berhasil mengeluarkan mereka dari sana hidup-hidup. Anda gubernurnya. Qi Shenghui berhenti sejenak untuk memberi Lu Yun sekali lagi, alis femininnya sedikit mengernyit. Bukankah gubernur senja adalah manusia yang tidak bisa berkultivasi? Anda berada di ranah transformasi Qi. Klan Lu dari ibu kota memberiku pil Aurum Openia dan banyak lainnya, kata Lu Yun tanpa henti. Saya menjadi kultivator transformasi Qi setelah mengambilnya. Pertanyaan Qi Shenghui telah memberitahu Lu Yun bahwa pria itu tidak memiliki pengetahuan tentang kejadian baru-baru ini di Provinsi Senja, jadi dia menggunakan klan sebagai penyamarannya. Pria itu dan teman-temannya terdiam. Saya telah mendengar bahwa rumah Lu di Provinsi Senja adalah cabang dari klan Lu, Tuan Qi, bisik pria lapis baja itu. Mereka menyelinap ke provinsi 1000 tahun yang lalu dan menanam garis keturunan mereka di sini. Senyum konspirasi tersungging di bibir Qi Shenghui. Sungguh menakjubkan bahwa Anda telah menjadi seorang kultivator, katanya. Ini akan menjadi kontribusi yang besar jika Anda mendapatkan orb formasi untuk Yang Mulia. Mungkin dia bahkan akan membantu Anda menjaga gelar Anda dalam suasana hati yang baik. Dia menyipitkan matanya sedikit, membunuh niat penebalan. Jangan melakukan sesuatu yang sembrono. King Han diam-diam mentransmisikan ke Lu Yun dan Mo Yi. Qi Shenghui adalah seorang kasim dan pejabat terhormat Putra Mahkota. Putra Mahkota pasti memberinya harta yang kuat sebelum mengirimnya untuk menemukan orb formasi. Kami harus memainkan permainannya, untuk saat ini, dan melihat kemana itu membawa kami. Mo Yi sedikit mengangguk dan menarik kekuatannya yang sudah disiapkan. Percayalah pada Lu Yun, King Han menyela. Tempat ini tidak akan membuatnya bingung. Karena itu, dia punya rencananya sendiri. Semakin lama mereka menyeret ini keluar, semakin banyak kekuatannya akan pulih. Dia akan segera dapat menggunakan dua benda paling kuat yang dimilikinya, batu bintang dan gulungan dewa penggembalaan. Menggunakan batu bintang memiliki konsekuensi serius baginya, tetapi itu akan lebih dari cukup untuk berurusan dengan tiga dewa abadi. Gulungan dewa penggembalaan telah membantunya memulihkan setengah dari kekuatannya. Bahkan lebih baik, itu secara bertahap menggerogoti benda di tubuhnya yang bahkan menakutkan klan King. Yang Mulia dapat membantu saya mempertahankan posisi saya. Lu Yun melanjutkan dengan semangat sok suci di matanya yang cerah, kalau begitu aku adalah perintahnya. Gubernur ini akan melakukan semua yang saya bisa untuk mendapatkan orb formasi. Dia mengatakan semua itu tanpa mengedipkan mata, tugas yang mudah mengingat tingkat kulitnya yang tebal. Wajah Qi Shenghui berkedut. Dia tidak menyembunyikan niatnya untuk membunuh ketiganya ketika dia menuntut kerja sama mereka. Ancaman tidak bisa lebih jelas tanpa menusukkan pisau ke leher mereka. Namun gubernur masih mengumumkan kesetiaannya kepada Putra Mahkota. Itu akan ideal. Pria lapis baja itu tertawa terbahak-bahak. Klan Lu telah menghabiskan banyak sumber daya untukmu. Segera, mereka akan meminta Anda membentuk inti emas dan membantu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dengan Anda melayani Yang Mulia, dia akan dapat mengganggu dan mencuri harta karun tepat di bawah hidung klan Anda. King Han dan Mo Yi bertukar pandang dan mendengus pada saat bersamaan. Lu Yun telah mengatakan sesuatu yang mirip dengan King Hongchen sebelumnya. Kemudian, dia hampir membuat King Hongchen terbunuh. Nyatanya, pemuda itu masih hilang, jika tidak mati. Cukup obrolannya, bentak lelaki tua berbaju merah itu. Tunjukkan kesetiaan Anda dengan tindakan. Lewat tengah hari, orb formasi, dan formasi ini, akan tenggelam kembali ke sungai. Siapa yang tahu kapan mereka akan muncul lagi? Begitu pulau itu kembali ke bawah air, bahkan seorang Dao abadi pun tidak akan bisa mendapatkan akses. Air sungai itu sangat beracun. Tidak ada yang bisa bertahan di atasnya, dan tidak ada yang bisa bertahan di dalamnya. Dengan anggukan, Qi Shenghui melambaikan tangannya, memancarkan seberkas cahaya putih dari tubuhnya dan mengukir jalan ke sungai senja melalui tata letak dua prinsip yang menakutkan. Jalur cahaya redup dan memudar begitu memasuki air sepertinya ada sesuatu di sungai yang menghalanginya. Dewa, Lu Yun menghela nafas dalam hati. Seorang perampok makam dan ahli Feng Shui seperti dia tidak akan pernah bisa menembus tata letak sedemikian rupa.
Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk abadi di dunia ini. Bahkan jika mereka tidak dapat mengidentifikasi tata letak, mereka dapat menghancurkannya dengan kekuatan mentah, atau menggunakan harta karun. Mereka berenam berjalan di sepanjang jalan putih dan mencapai tepi sungai. Kamu, ikuti jalan menuju pulau dan lihat apa yang ada di sana, Qi Shenghui memerintahkan Mo Yi dengan nada dingin. Tata letak dua prinsip membatasi siapapun untuk terbang ke udara. Tidak ada yang bisa terbang di sini, dengan atau tanpa pedang. Mereka harus mengandalkan kaki mereka untuk mencapai pulau itu. Jangan, Lu Yun meraih Mo Yi dan menggelengkan kepalanya sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. Apakah kamu ingin menggantikannya? Mata Qi Shenghui bersinar mematikan. Dia hanya membiarkan mereka bertiga hidup agar mereka bisa menjadi umpan meriam. Dia tidak akan membiarkan gubernur menempel di paha putra mahkota. Perhatikan baik-baik sungai. Dia akan mati jika dia masuk ke dalam air, cemooh Lu Yun. Tidak menyangka yang mulia mengambil orang bodoh di bawah sayapnya. Apa katamu? Qi Shenghui menjadi marah, wajahnya yang cerah memerah. Beraninya semut transformasi Qi menghina makhluk abadi yang agung. Tubuh. Begitu banyak dari mereka. Pria tua berbaju merah itu melihat ke bawah ke sungai secara refleks, akibatnya ekspresinya berubah drastis. Qi Shenghui dan pria lapis baja mengikutinya. Tubuh pucat yang tak terhitung jumlahnya melayang di sungai dan bergerak bersama ombak, mata mereka terbelalak saat terakhir kehidupan melewati mereka. Tatapan kosong mereka sepertinya tertuju pada mereka berenam. Meskipun mereka bertiga adalah makhluk abadi yang agung, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik karena hawa dingin yang muncul dari lubuk hati mereka. Mayat itu sendiri tidak menakutkan, tetapi bahkan makhluk abadi akan merinding ketika tubuh yang tak terhitung jumlahnya menatap mereka. 129.600 mayat. Dua bayangan gelap melintas di matanya saat Lu Yun mengaktifkan mata spektralnya. Itulah nomor satu prinsip dalam filosofi Taiji. Inilah saat satu prinsip digunakan dalam kronologi. Satu era adalah 129.600 tahun, dan tata letak di sungai adalah tata letak satu potensi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan melihat matahari tergantung di balik lapisan kabut, tak bernyawa dan redup. Ekspresi Lu Yun berubah menjadi sangat gelap. Apa yang salah? King Han bertanya, orang pertama yang menyadari perubahan ekspresi Lu Yun. Ada makam untuk orang yang tinggal di sini, Lu Yun melihat pulau di tengah sungai, dan kita telah melangkah ke dalamnya. Sebuah makam untuk hidup. Teks Sekte Lu Yun memang memiliki beberapa catatan tentang jenis makam yang sangat misterius ini umumnya dilindungi oleh tiga jenis tata letak berdasarkan satu potensi, dua prinsip, dan tiga esensi masing-masing. Tidak ada tata letak yang murni berdasarkan salah satunya. 10 kekuatan Taiji, dari potensi tunggal hingga 10 orientasi, dapat diubah satu persatu menjadi ribuan variasi Feng Shui, atau menyatu menjadi lebih banyak lagi yang tak terhitung banyaknya. Mereka mewakili kekuatan yang melekat di langit dan bumi, kehidupan dan ciptaan. Tata letak yang melindungi makam untuk kehidupan berlapis bersama dari Feng Shui berdasarkan satu potensi, dua prinsip, dan tiga hal penting. Lu Yun sudah melihat dua yang pertama. Adapun tiga hal yang esensial, yaitu langit, bumi, dan manusia. Kedua prinsip tersebut memiliki variasi yang tak terbatas, dan dari tiga esensi, langit dan bumi sudah terlihat tepat di depan mereka. Saya kira, manusia, ada hubungannya dengan bayangan yang baru saja saya lihat. Catatan sektenya secara tegas melarang masuk ke makam manapun bagi orang yang masih hidup. Mereka bahkan lebih tabu daripada bangkai darah. Meskipun perampok makam berani menyerang makam dengan ukuran berapapun, teks yang dia baca secara khusus melarang makam orang hidup di akhir catatannya. Memang, ada lebih banyak ciri khas makam ini daripada tata letak Feng Shui yang menyertainya. Namun, setiap bukti sejauh ini menunjukkan bahwa identifikasinya benar. Benar, Lu Yun sangat yakin pulau di tengah sungai senja memiliki makam kosong. Bisakah benar-benar ada orb formasi lain di dalam? Apakah benar-benar ada lebih dari satu? Dia sudah mencoba bertanya pada utusan keduanya, yang telah melihat bola di tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Makam untuk orang hidup, milik siapa? Makhluk abadi kuno. Qi Shenghui menuntut dengan muram. Pembunuhan berkobar di matanya. Seperti kebanyakan rekan-rekannya, Kasim itu sangat picik dan pendendam. Dia sangat ingin membunuh Lu Yun karena menyebutnya bodoh. Dia terkejut dengan pernyataan pemuda itu, tetapi wahyu itu cukup masuk akal. Ada banyak makam di dunia saat ini. Menemukan kembali situs kuno bisa terjadi di mana saja. Dan tidak ada yang tahu persis siapa yang mendirikan makam-makam ini untuk orang-orang abadi yang mati. Jika itu benar-benar makam kuno, itu membuat segalanya lebih mudah, renung Qi Shenghui. Mata Lu Yun terpaku pada pulau itu. Membuka mata spektralnya, dia melihat sosok putih itu sekali lagi. Itu adalah wanita yang luwes,
berambut panjang, mengenakan jubah pualam. Dia terlalu jauh untuk melihat seperti apa rupa wanita itu, tapi tidak diragukan lagi dia hidup dan bernafas. Dia memegang sesuatu yang tidak bisa dilihatnya dan berdiri diam, hampir seperti dia melihat kembali pada mereka berenam di pantai. Itu memang makam yang abadi. Lelaki tua berbaju merah itu. Ini mencakup seluruh pulau. Dia cukup berpengetahuan untuk membuat penilaian yang benar, tetapi wanita berbaju putih itu tetap tidak terlihat olehnya. Tidak heran orb formasi ada di sini, Qi Shenghui menarik napas dalam-dalam. Kamu, pergi ke pulau itu. Dia berbalik ke arah Mo Yi. Tuan kota Duskwater cukup cantik untuk memikat pria manapun, tetapi Qi Shenghui adalah seorang kasim dan insting pertamanya saat melihat peri yang begitu cantik adalah untuk menghancurkannya. Tidak perlu, Lu Yun mengerutkan kening. Dia menjentikkan kedelai yang diteruskan dengan jarinya dan menyulap seorang prajurit emas setinggi sekitar 18 meter di mana ia mendarat. Pergi ke sana dan lihat. Perintah pemuda itu. Iya Pak, api hitam yang berkelap-kelip di mata Lu Yun membuat prajurit itu takut untuk segera menyerah. Dia berjalan ke Sungai Senja di ujung Jalan Putih. Sungguh keterampilan yang luar biasa dalam seni boneka, kata pria tua berbaju merah dengan terkejut. Prajurit kacang yang dipanggil Lu Yun tidak berbeda dengan makhluk hidup yang nyata, namun tidak hidup. Percikan-percikan-percikan. Setelah melakukan kontak dengan air sungai, Jalan Putih menjadi jembatan terapung. Saat kaki prajurit menyentuh jembatan, air bergolak dengan aktivitas dari mayat-mayat di bawah, yang dengan penuh semangat meraih mangsa yang mereka rasakan. Prajurit itu tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap serangan itu. Dia ditarik ke dalam air dengan pergelangan kakinya, lalu dicabik-cabik di saat berikutnya. Wah, wah, wah. Sebuah suara seperti tangisan bayi bergema di permukaan, membuat takut orang-orang yang mendengarnya. Kebencian atas pengorbanan 1000 tahun telah menyatu dengan air sungai, memperkuat kekuatan tata letak. Kulit Lu Yun mendung. Pengorbanan muda tidak bisa menjadi hantu pendendam dengan sendirinya, tetapi kondisi khusus di sini masih menyerap akumulasi emosi mereka. Apa yang kita lakukan? Qi Shenghui yang kebingungan secara naluriah memandang lelaki tua berbaju merah itu untuk meminta bantuan. Pakar tua ini adalah master formasi sejati. Dia dan formasi 13 yang tidak berguna sama berbedanya dengan siang dan malam yang terakhir peduli pertama dan terutama tentang memancing ketenaran. Letakkan formasi. Kita bisa memanfaatkan kekuatannya untuk melemahkan sungai itu sendiri, lalu menyeberanginya. Pria tua berbaju merah itu sangat muram, karena dia juga bisa melihat formasi di sungai. Prajurit ranah transformasi kita telah lemah, tetapi telah tercabik-cabik tanpa memicu kekuatan sungai apapun. Tidak ada keraguan bahwa penguasa kota inti asal akan menemui tujuan yang sama. 3 dewa abadi di sini, di sisi lain, terlalu menghargai hidup mereka sendiri untuk menjelajah ke dalam bahaya. Tunggu, Lu Yun memanggil. Formasi di sini cukup kompleks dan saling terkait. Itu dapat berubah dalam berbagai cara yang tak terhitung jumlahnya. Dengan segala hormat, Tuan, apakah Anda tahu apa itu? Dia bisa melihat satu pengaruh Feng Shui berbasis potensi, tetapi bukan formasi yang sesuai dengannya. Pria tua itu berkedip, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Aduh, terlalu aneh bagiku untuk melihatnya. Hampir tampak menyatu dengan alam. Saya bisa melihat formasinya, tetapi bukan bentuk aslinya. Formasi apa yang Anda maksud untuk melemahkan formasi sungai, Tuan? Tanya Lu Yun. Ah, pria tua berbaju merah itu tersipu malu. Namun, dia tidak terlalu kesal karena kurangnya jawaban, dan malah menjawab dengan pertanyaan penuh semangat, apakah Anda punya solusi, anak muda? Gumaman Lu Yun sebelumnya telah memberitahu tuan tua itu ada lebih banyak hal dari gubernur provinsi Senja yang tidak berguna, ini daripada yang dikatakan rumor. Ketika datang ke formasi, setidaknya, dia melompat-lompat di depan kebanyakan orang lain. Meskipun lelaki tua itu menemukan beberapa penjelasan yang membingungkan, sebagian besar telah membantu menjernihkan banyak poin penting dari kebingungan. Aku juga tidak bisa melihat formasi di sini, jawab Lu Yun, tapi aku bisa melihat bahwa kamu sudah memiliki sesuatu yang dapat melawannya. Jika Anda meningkatkan outputnya 10 atau 100 kali lipat, Anda akan dapat menyeberang ke pulau tanpa terhalang oleh mayat. Aha, benar, orang tua itu memandang Qi Shenghui. Tidak, Path of Ingress terlalu penting. Itu salah satu harta paling penting Nefertiti. Kami tidak mungkin membawanya keluar. Kasim itu dengan tegas menolak. Jalan masuknya, mata King Han melebar ke ukuran piring makan. Bajingan itu Zhao Changkong, beraninya dia menyentuh Path of Ingress. Path of Ingress adalah harta karun yang bisa melintasi formasi apapun di dunia. Nefertiti Major mengandalkannya untuk menggali makam kuno untuk warisan yang tersimpan di dalamnya. Tentu saja, itu tidak maha kuasa jika tidak, Nefertiti akan menggali setiap makam sejak lama dan menggunakan rampasannya untuk menaklukkan dunia abadi. Misalnya,
4 makam kuno yang melampaui pangkat kaisar di dalam 4 provinsi benar-benar tidak bisa ditembus. Diam, Qi Shenghui buru-buru membalas. Jalan yang saya bawa hanyalah tiruan. Artikel yang sebenarnya membutuhkan beberapa dao abadi untuk diaktifkan. Bagaimana bisa seorang August abadi seperti saya melakukan sesuatu dengan itu sama sekali? Bahkan tiruan tidak boleh dianggap enteng, King Han mendengus. Jika seorang abadi dari luar mayor mengetahui rahasianya, keuntungan apa yang akan dimiliki Nefrite dibandingkan saingan kita? Apakah Anda pikir Anda sendiri yang bisa menjaganya tetap aman? Qi Shenghui berwarna, tetapi tidak ada yang bisa dia balas. Hanya tiruan, kan? Lu Yun merenung. Jika tiruan memungkinkan kita bergerak bebas dalam tata letak dua prinsip ini, apalagi yang akan dilakukan aslinya? Itu mungkin akan menghancurkan satu potensi di sini dengan mudah. Tata letak di sini hanya merupakan pengaruh Feng Shui umum, bukan pengaruh besar yang mencakup dunia. Dalam kasus terakhir, peniruan itu tidak diragukan lagi akan terbukti tidak berguna. Kita bisa menghancurkan tiruannya segera setelah kita mendapatkan orb formasi di dalam makam. Sebagai harta karun bawaan, orb formasi dapat membuat dan menghancurkan formasi. Jika kita bisa mendapatkannya, Nefrite Major akan memiliki senjata ampuh lainnya di gudang senjatanya. Kami melakukan yang utama dengan layanan yang luar biasa. Pria tua berbaju merah dengan netral menyatakan. Sekarang, saya akan menyiapkan formasi untuk meningkatkan kekuatan jalur 10 kali lipat. Melintasi sungai senja akan sangat mudah. Baik, Qi Shenghui mengertakkan gigi. Cahaya putih di sekelilingnya tumbuh lebih cemerlang dalam hitungan detik, sampai seberkas cahaya kecil yang berputar muncul di antara jari-jarinya. Meskipun itu hanya tiruan, seluruh langit masih diterangi oleh pancarannya. Berhati-hatilah, Si Tuyun. Bunuh pendatang baru yang muncul, tidak peduli siapa itu. Suara Qi Shenghui melengking dan sedikit feminin, tetapi niat mematikannya jelas. Dipahami, Si Tuyun yang berlapis baja juga menegang dan menghunus pedangnya. Itu tidak terlalu penting sekarang, desah Lu Yun. Kita harus menyingkirkan mayat-mayat ini terlebih dahulu, atau kita semua akan mati. Mayat-mayat di dalam sungai senja telah secara diam-diam naik ke darat di beberapa titik, dan sudah sangat dekat dengan kelompok 6 orang. Bukan zombie, atau tas, hanya mayat yang dingin dan mati. Semua orang begitu fokus pada Path of Ingress. Jika Lu Yun tidak mengawasi sungai selama ini, yang lain tidak akan menyadari kedatangan mereka. Ketika mata spektralnya aktif, Lu Yun dapat mengumpulkan informasi tentang mayat-mayat itu sejak mereka masih hidup. Identitas mereka bervariasi, tetapi mereka semua mati di perairan sungai senja. Ada manusia, pembudidaya, dan bahkan abadi. Bagaimana mayat-mayat ini bisa berjalan ke darat? Qi Shenghui dan yang lainnya memucat dan secara naluriah mundur beberapa langkah. Gerombolan mayat telah membuat mereka cukup tidak nyaman dari air. Sekarang setelah orang mati semakin dekat, sifat menakutkan mereka semakin meningkat. Hati-hati, mayat-mayat ini berhubungan erat dengan formasi sungai. Kamu tidak bisa menangani mereka dengan kekuatan kasar saja. Teriak lelaki tua berbaju merah, dengan waspada memperhatikan saat mayat-mayat itu semakin dekat. Qi Shenghui, Si Tuyun. Kalian berdua menahan mayat sementara aku menyiapkan formasi penguatan untuk Path of Ingress. Kami akan memaksa jalan kami. Dia segera mengeluarkan kata-katanya. Mereka tidak punya banyak waktu untuk mereka, paling lama hanya 2 jam. Lewat tengah hari, pulau di tengah sungai akan tenggelam kembali ke dasar, dan tidak ada yang tahu kapan akan muncul lagi. Sebagai bagian intrinsik dari formasi di perairan sungai, mayat-mayat itu bukanlah mayat biasa. Mereka tidak mungkin untuk disingkirkan, jadi hanya Path of Ingress yang bisa membantu manusia melewatinya. Bagus. Qi Shenghui menggertakkan giginya. Tuan King, tolong cepat. Dia menyerahkan Path of Ingress kepada orang tua itu. Tuan tua itu hanya seorang yang abadi, tetapi keahliannya telah membuatnya menjadi penasihat tamu yang berharga dari putra mahkota. Secara objektif, dia jauh lebih bergengsi daripada Kasim. Qi Shenghui hanya memegang replika karena dia adalah pelayan yang lebih intim. Mengambil jalan masuk, lelaki tua itu menghasilkan lempengan besar batu formasi, di mana dia mulai mengetsa formasi. Batu formasi adalah jenis bahan khusus di dunia keabadian, digunakan untuk meningkatkan kekuatan formasi yang diukir di atasnya. Faktanya, salah satu pelayan utama Lu Yun telah menggunakan pembeliannya sebagai alasan untuk mengunjungi pegunungan Skanda untuk menjual Wan Feng. Lu Yun menatap tajam pada teknik etsa pria tua itu saat dia bekerja. Orang tua ini cukup baik. Jauh lebih baik daripada formasi ke-13 itu, tetapi juga jauh lebih buruk daripada Feini. Dia mengalihkan pandangannya. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu sebelumnya, dia sedang mengukir formasi yang memperkuat yang mendukung kekuatan harta atau seni tempur. Kelas abadi, tepatnya, terlepas dari kelangkaannya,
Fei ini lebih dari mampu melakukan hal serupa. King Han dan Mo Yi dengan protektif mengapit Lu Yun, sementara Qi Shenghui dan Si Tu Yun meretas mayat aneh yang naik ke darat. Mayat-mayat itu secara individual menyedihkan, tetapi pengaruh dari satu tata letak penting dan formasi yang terkait dengan Feng Shui membuat mereka cukup tangguh. Kombinasi dua dewa abadi, anehnya, didorong mundur. Bahkan, pertempuran menjadi agak berbahaya bagi mereka di kali. Bagaimana ini bisa? Mereka hanya mayat. Kenapa aku tidak bisa membunuh mereka? Qi Shenghui menjerit. Pedang abadinya yang berkualitas tinggi menabrak mayat, tetapi hanya mampu mengalahkannya kembali daripada memotong kulitnya. Idiot, Lu Yun mengutuk pelan. Bagaimana kamu akan membunuh sesuatu yang sudah mati? Setelah mendengar ini, apa yang diinginkan Kasim lebih dari segalanya adalah berbalik dan membelah Lu Yun menjadi dua. Sayangnya, mayat-mayat itu terlalu menekannya, memenuhi seluruh perhatiannya. Si Tu Yun benar-benar sunyi. Dia menggunakan pedangnya untuk terus menepis mayat-mayat itu dengan gerakan menyapu yang besar, menjauhkan mereka dari lelaki tua berbaju merah itu. Dia telah memperhatikan bahwa target sebenarnya dari mayat-mayat itu adalah jalan masuk di tangan orang tua itu. Sayangnya, jumlah mayat terus berlipat ganda. Seolah-olah semua 130.000 mayat ingin naik ke darat. Qi Shenghui dan Si Tu Yun didorong mundur, didorong ke batas kekuatan mereka. Untuk apa kalian bertiga berdiri? Datang dan bantu. Kasim itu meraung, menggertakkan giginya. Jika kalian berdua abadi tidak bisa berurusan dengan mayat-mayat tersebut, apa yang bisa kita pembudidaya lakukan? King Han mencibir mengejek. Namun, sedikit kekhawatiran tersembunyi di matanya. Dia melirik Lu Yun, yang juga sama khawatirnya. Jantung King Han bangkit kembali ke tenggorokannya, dan dia menyiapkan dirinya dan batu bintangnya. Sebelum dia datang ke Provinsi Senja, King Han pasti sudah ketakutan dengan pemandangan seperti ini. Tetapi pengalamannya dalam Myriad Formation Summit telah memperkuat hati dan tekadnya. Mayat-mayat itu membingungkan dan membuatnya bingung, tapi dia bisa dengan teguh berdiri tegak. Demikian juga, Lu Yun sama sekali tidak peduli dengan ancaman mayat-mayat itu. Tome of Life and Death memastikan bahwa orang mati yang berjalan ini tidak dapat melukainya. Daripada mereka, dia khawatir tentang formasi yang tidak diketahui di dalam sungai. Seseorang jelas mengendalikannya, jika tidak, mayat-mayat itu tidak akan memulai serangan mereka segera setelah Path of Ingress muncul. Mungkinkah itu bayangan putih itu? Dia sedikit menyipit. Orang hidup yang tinggal di dalam makam. Dua api hitam menyala di matanya saat dia melangkah maju. Astaga, riak gelap memancar dari tubuhnya. Mayat agresif langsung mundur bahkan gerakan mereka mulai melambat. Merasakan jeda singkat dalam tekanan, Qi Shenghui dan Si Tu Yun buru-buru menarik segel pedang dan menutupi segala sesuatu yang bisa dijangkau di dinding lampu pedang yang tak kenal lelah. Wah, wah, wah. Bayi yang mereka dengar sebelumnya tiba-tiba mulai meraung-raung lagi. Suara itu sepertinya mendukung mayat-mayat itu. Aura hitam menyelimuti mereka masing-masing, berfungsi sebagai perisai terhadap kehadiran unik Lu Yun melawan kematian. Bentuk yang diberikan kebencian. Lu Yun mengerutkan alisnya. Tak terhitung nyawa telah dikorbankan di tepi sungai Senja. Jika air tidak secara artifisial menyerap kebencian mereka, seharusnya ada hantu di sini yang setidaknya sekuat Fei ini sebelumnya. Sakramen Sungai Senja adalah konspirasi besar. Korbannya telah mati sama sekali, tubuh dan jiwa mereka ditelan kegelapan. Oleh karena itu, permusuhan mereka dapat dimengerti sangat intens. Sama seperti hantu Fei ini yang menolak otoritas buku kehidupan dan kematiannya, begitu pula mayat-mayatnya. Namun, dia jauh lebih kuat sekarang daripada dulu. Mencapai transformasi Qi telah menambah kemampuan Tome terlepas dari kepahitan yang menakutkan, Lu Yun bisa menahan mayat-mayat itu. Wah, wah, wah. Tangisan crescendoing menyakitkan menusuk telinga di kedua nada dan volume. Gumpalan asap hitam naik ke udara, secara bertahap berubah menjadi tengkorak raksasa. Kesuramannya membuat bayangan di atas langit sendiri dan menyebabkan mayat-mayat itu menjadi lebih hiruk-pikuk saat barisan mereka mengerumuni pantai. Belukar cahaya pedang dua dewa abadi itu hancur tak bisa diperbaiki. Lu Yun terbatuk, dipaksa mundur oleh energi belaka. Kebencian telah membeku menjadi kebencian. Sungguh aura yang ganas. Pemuda itu sangat gelisah dengan penampilan tengkorak hitam itu. Dia jarang melihatnya di Myriad Formation Summit, yang, secara logis, seharusnya dipenuhi dengan kebencian. Tidak heran, makam orang hidup ini telah menyerap semua kebencian dari mayat hidup raksasa. Jika bukan karena itu, 9 mayat darah tidak akan mengalahkannya. Tunggu sebentar, makam ini terhubung dengan gundukan pemakaman itu. Kulit kepala Lu Yun kesemutan karena ketakutan dia ingat jurang misterius di dalam gunung. Kelompok itu saat ini berada di lokasi ritual, di mana semua kekuatan dari pengorbanan dilakukan ke puncak terapung di jurang maut. Dengan kata lain, jurang itu tepat di bawah sungai.
Dan apa yang ada di dasar jurang misterius di gundukan kuburan? Makam orang hidup. Tas mayat hidup raksasa telah disegel di dalam jurang, yang berarti bahwa makam di sini telah menyedot lebih dari 90% kebenciannya sampai sekarang. Tapi ada sesuatu yang tidak cukup klik. Myriad Formation Summit tidak jauh dari sini, tetapi 50 km masih merupakan lompatan yang cukup besar, gumam pemuda itu. Tidak mungkin jurang maut di bawah kita. Mereka memasuki Myriad Formation Summit melalui formasi transportasi, tetapi disintegrasinya dan pelepasan lalat mayat berikutnya menunjukkan bahwa peti mati mayat masih tetap berada di bawah reruntuhan gunung. Formasi hanya membawa mereka secara vertikal ke bawah, tidak lebih. Kecuali mayat yang disembelih. Mungkin mayat USN telah dipotong dan ditempatkan di berbagai lokasi di prefektur. Tubuh utama terkubur di bawah Myriad Formation Summit, sementara bagian lainnya diikat dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Ya, itu harus itu. Saya menemukan banyak tata letak besar di dalam peti mati pembinaan Spectre Ninephilia, combo 9 sektor 8 trigram, dan tata letak kematian tertentu. Semua itu melakukan tugas ganda sebagai jembatan spasial. Jurang itu berada di bawah Sungai Senja. Kepala peti mati berada tepat di bawah kaki mereka, meskipun runtuhnya tata letak kematian tertentu mungkin berarti peti mati itu tidak ada lagi. Tuk, buk. 2 dampak teredam kemudian, Qi Shenghui dan Situ Yun dikirim terbang. Pedang mereka akhirnya menyerah pada udara ganas, kehilangan kekuatan dan otonomi mereka. Kebencian mayat-mayat itu melonjak, mendorong mereka maju dalam pembaruan yang mengerikan. Kita sudah selesai. Keputusasaan memenuhi mata Kasim itu. Keabadian agung mereka tidak akan melindungi mereka dari dicabik-cabik di sini. Ledakan. Semburan cahaya putih meletus dari belakang mereka tepat pada waktunya. Path of Ingress melebar ke proporsi yang hampir besar, mengalahkan gerombolan mayat yang mendekat. Jembatan terapung di atas sungai menjadi bagian dari jalur, akhirnya memberikan akses gratis ke pulau di tengah. Selesai. Lelaki tua berbaju merah itu tertawa lega karena lega. Qi Shenghui dan Situ Yun menghela nafas dengan sentimen yang sama. Wah! Tengkorak hitam itu memotong kemenangan dengan ratapan sial lainnya. Sejumlah tentakel putih menjulur dari air, menyeret jalan setapak perlahan ke kedalaman. Pancarannya mulai meredup dengan cepat, dan permukaan yang tenggelam mengancam akan membawa Lu Yun dan yang lainnya bersamanya. Ikan mayat. King Han mengenali teror besar di kedalaman. Tidak mengherankan jika ada ikan bangkai di Sungai Senja. Itu adalah sungai Yin aneh yang berasal dari makam kuno di luar tingkat kaisar di pusat provinsi Senja. Wajar jika akan ada zombie dan monster lain yang lahir dari energi dan keluhan yang belum terselesaikan. Ikan bangkai raksasa tidak muncul ke permukaan, tentakel putihnya juga tidak membentuk formasi perangkap, yang bagaimanapun juga tidak akan berfungsi di jalur masuknya. Namun, makhluk itu sendiri sangat besar, lebih besar daripada ikan bangkai di gundukan pemakaman sehingga secara fisik bisa menangkap jalan setapak dan perlahan menyeretnya ke dalam air dengan bantuan tata letak Feng Shui dari satu potensi. Apa yang kita lakukan sekarang? Qi Shenghui panik. Mereka akan mati jika diseret ke sungai bersama dengan jalan setapak. Tetapi jika mereka meninggalkan jangkauan efek harta karun itu, mereka mungkin menjadi korban formasi aneh di tepi sungai. Satu langkah ceroboh akan membuat mereka terbunuh. Mustahil. Pria tua berjubah merah itu memucat. Monster macam apa ini? Bagaimana itu bisa melawan Path of Ingress? Kekuatan harta karun itu telah ditingkatkan 10 kali lipat. Mayat-mayat itu berhenti naik ke darat dan malah terapung di sungai, mata kosong mereka diam-diam menatap mereka berenam. Itu ikan bangkai, kata Situ Yun, matanya dipenuhi ketakutan. 1000 tahun yang lalu, saya adalah seorang jenderal dari Batalion Sirius. Rekan-rekan saya dan saya melakukan perjalanan ke provinsi ini untuk memadamkan kerusuhan makam senja, di mana saya melihat monster ikan dengan wajah manusia. Yang ini tetap berada di bawah air, tapi itu pasti monster yang sama yang kutemui saat itu. Aku mengenali tentakel ini. Jenderal Su Dingqi dari Batalion Sirius, seorang dewa emas, dicabik-cabik dan dimakan oleh monster seperti itu. 1000 tahun yang lalu, pada awal kerusuhan dari makam senja, tidak ada batasan terhadap makhluk abadi tingkat tinggi. Nefrite Major pernah mengirim bala bantuan dari 36 abadi emas dengan 1 juta tentara di bawah komando mereka. Mereka semua tewas dalam pertempuran, bersama dengan gubernur provinsi Senja saat itu. Legenda mengatakan bahwa teror dari makam telah memakan makhluk abadi, sehingga provinsi Senja menjadi tempat terlarang bagi makhluk abadi tingkat tinggi. Seperti semua cerita, itu tidak sepenuhnya akurat, karena apa yang telah melahap 36 makhluk abadi bukanlah teror, tetapi beberapa ikan bangkai raksasa. Teror hanya bertanggung jawab untuk membunuh dewa abadi. Situ Yun diingatkan akan masa lalunya yang mengerikan oleh segerombolan tentakel putih. Keluarkan batu formasi lain dan ikuti instruksiku.
Dengan cepat, Lu Yun berbalik untuk meneriaki lelaki tua berbaju merah itu ketika jalan masuk sebagian besar terendam di sungai. Ikuti Anda petunjuk. Qi Shenghui membentak sebelum lelaki tua itu bisa menjawab. Seorang kultivator transformasi Qi sepertimu harus menyingkir. King Han, masuk ke sungai dan bunuh ikan bangkai. Tentakelnya mungkin kuat, tapi monster itu sendiri lemah. Dia telah mengenali makhluk itu sekarang juga. Bencana 1000 tahun yang lalu telah mengguncang seluruh Nefrite Major. Ikan bangkai dan hal-hal tidak wajar lainnya yang muncul di Provinsi Senja semuanya dicatat dalam catatan kekaisaran. Qi Shenghui telah melakukan pekerjaan rumahnya sebelum datang ke Sungai Senja untuk orb formasi dan tahu makhluk apa yang mungkin muncul di sungai. Itulah mengapa dia membawa master formasi bersamanya dan Si Tuyun, yang pernah bertarung di sini sebelumnya. Dia gagal mengenali monster itu pada awalnya, karena monster itu tidak muncul di atas sungai. Hanya King Han, Si Tuyun, dan Lu Yun, mereka yang pernah melihat monster seperti itu dengan mata kepala sendiri, yang langsung mengenalinya. Itu tidak akan berhasil. Lelaki tua itu menggelegar dengan cemberut, mengeluarkan batu formasi. Ada formasi pertahanan mayat di dalam air. Bahkan makhluk abadi emas pun tidak dapat melukai ikan bangkai dalam keadaan seperti ini. Kita harus melakukan apa yang dikatakan Gubernur Senja. Ekspresi Qi Shenghui menjadi gelap setelah dibantah lagi oleh lelaki tua itu. Orang tua itu mungkin sangat dihormati, tetapi Kasim yang bertanggung jawab atas misi tersebut. Dia menatap gubernur dan dua rekannya, matanya bersinar dengan niat membunuh yang tak terkendali. Lu Yun tidak punya waktu untuk mempertimbangkan ego Qi Shenghui. Dia mengoceh tentang instruksi, memanfaatkan pengetahuan tentang formasi yang dia pelajari dari ingatan Feini. 5000 tahun yang lalu, dia dipuji sebagai Raja Formasi. Itu adalah gelar Koksure yang tidak hanya menunjukkan kepercayaan dirinya, tetapi juga statusnya dalam Dao Formasi. Sungguh formasi amplifikasi yang rumit itu bisa memperkuat kekuatan Path of Ingress hingga 100 kali lipat. Kejutan melintas di mata lelaki tua itu. Dia belum pernah melihat formasi seperti itu. Tidak banyak goresan, tetapi formasinya luar biasa rumit dan halus. Pada saat dia selesai, dia terengah-engah dan basah oleh keringat. Saya mengatur formasi di bawah bimbingannya, tetapi tidak dapat mengingat bagaimana saya melakukannya sama sekali, gumam lelaki tua itu. Dia memandang Lu Yun seperti dia melihat pemuda itu untuk pertama kalinya. Ikan bangkai masih menyeret replika harta karun itu ke bawah dengan semua yang dimilikinya. Mereka kurang dari 3 kaki dari sungai. Air hitam membasahi sepatu mereka dan mereka akan jatuh ke sungai dalam sekitar selusin napas. Aktifkan formasi. Bentak Lu Yun, membuat lelaki tua itu tersadar dari kesurupan. Orang tua itu buru-buru menggigit lidahnya dan meludahkan seteguk esensi darah pada formasi. Mengaktifkan. Dia berteriak. Gemuruh. Seperti seekor naga yang tersentak bangun dari tidurnya, getaran hebat menyebar melalui Path of Ingress, mengirimkan gelombang kejut yang mematahkan tentakel yang menempel padanya. Sungai itu bergolak dan berbuih ketika mayat-mayat berjuang tanpa tujuan di arus, tidak bisa naik ke tepi sungai. Diperkuat 100 kali, harta itu berhasil menekan pembentukan satu potensi. Tengkorak hitam kedengkian terus menjerit tanpa henti, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa dengan formasi yang ditekan. Qi Shenghui, Si Tuyun, dan lelaki tua berbaju merah itu kembali menatap Lu Yun dengan kaget. Bagaimana mungkin seorang kultivator transformasi Qi mengetahui formasi yang begitu kuat? Bukankah desas-desus mengatakan bahwa dia adalah seorang pemboros yang tidak kompeten? Bagaimana bisa orang seperti dia dipertanyakan kemampuannya menjadi gubernur? Apakah Provinsi Senja memiliki standar yang berbeda untuk melabeli orang sebagai sampah yang tidak berguna? Apa yang kamu tunggu? Ayo pergi. Memperhatikan 3 makhluk abadi yang menatapnya dengan bodoh, Lu Yun mendorong mereka untuk bertindak. Formasi itu hanya bisa bertahan selama 1 jam. Maka itu akan dihancurkan, bersama dengan semua yang ada di dalamnya. Sudah cukup waktu. Pulau itu akan tetap berada di atas air hanya sekitar 1 jam lagi. Replika Path of Ingress harus dihancurkan, karena telah disempurnakan dengan kekuatan harta yang sebenarnya. Jika itu jatuh ke tangan orang lain, itu bukan pertanda baik bagi Istana Nefrite. Akan lebih baik untuk menghancurkan replika bersama dengan formasi, setelah mereka mendapatkan tujuan mereka datang ke sini. Hancurkan itu. Lu Yun mendengus dalam hati. Dia tidak akan melakukan itu. 1 jam kemudian, harta itu akan dipindahkan ke gerbang abis melalui portal yang dia sembunyikan di formasi amplifikasi. Itu hanya akan muncul seolah-olah itu telah dihancurkan. Ambil poin, kalian bertiga. Perintah Qi Shenghui. Pria tua berbaju merah membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi berhenti. Harta karun dan orb formasi harus dirahasiakan. Karena itu, ketiga pemuda itu masih harus dibungkam. Sangat disayangkan tentang pengetahuan gubernur muda yang mengesankan tentang formasi.
Sebelum dia meninggal, saya akan mencari melalui jiwanya untuk mengambil ingatannya dan mendapatkan semua pembelajarannya. Lu Yun mengangkat bahu dan melangkah ke Path of Ingress. Sungai terus membentur harta karun itu, tetapi jembatan itu menjadi sangat kokoh, cahayanya menahan ikan bangkai dan mayat di teluk. Tiga Dewa Abadi Agustus santai ketika mereka melihat Lu Yun dan dua rekannya menyeberangi sungai dengan aman, lalu membuntuti para pembudidaya. Berhenti. Lu Yun menghentikan langkahnya saat mereka mendekati pulau itu. Sebelum Qi Sheng Hui bisa mengatakan apa-apa, dia melemparkan kedelai emas. Setelah ledakan cahaya keemasan, seorang prajurit dengan baju besi emas muncul dan melangkah ke pulau itu. Tidak apa-apa, kata prajurit itu lemah lembut, berbalik menghadap Lu Yun. Tidak ada bahaya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, tubuhnya memburuk dengan kecepatan tinggi. Sebuah kedelai jatuh ke tanah, kering dan layu. Pulau itu bisa menyerap esensi kehidupan yang hidup, kata Lu Yun dengan cemberut, menatap kedelai yang dikeringkan. Apakah itu rahasia makam orang hidup? Dengan kultivasinya yang terbatas, para prajurit yang bisa dia panggil hanyalah pembudidaya transformasi Qi, tidak melayani tujuan lain selain kepramukaan. Indra prajurit itu terhubung dengan indra Lu Yun, jadi dia bisa tahu apa yang terjadi padanya sebelum kematiannya. Menyerap esensi kehidupan. Pria tua itu sedikit mengernyit. Pulau itu dilindungi oleh tata letak satu potensi, dua prinsip, dan tiga esensi, tetapi Path of Ingress telah menempa jalan melalui semuanya. Namun demikian, ada tata letak lain yang menjaga pulau itu. Lu Yun mengenalinya sebagai salah satu yang membalikkan yin dan yang. Itu berasal dari pembentukan dua prinsip. Sekali lagi, dia tidak mengenali formasi yang sesuai dengan tata letak. Kebalikan dari dua hal yang berlawanan, jadi begitulah menyerap esensi kehidupan. Dia berbicara kepada lelaki tua itu tanpa berbalik, beri aku batu formasi. Apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Pria tua itu bertanya tanpa berpikir sambil menyerahkan batu itu kepada Lu Yun. Yin dan yang terbalik di pulau itu, begitu juga hidup dan mati, Lu Yun menjawab dengan santai. Aku akan mengatur tata letak lain untuk membalikkan yin dan yang lagi, melawan kekuatan penyerap kehidupan. Pria tua berbaju merah itu berhenti. Dia tidak bisa melihat tata letak atau formasi. Baginya dan yang lainnya, kekuatan penyerap kehidupan di pulau itu pasti berasal dari makhluk tak dikenal yang menakutkan, tetapi Lu Yun mengatakan itu adalah formasi. Berhentilah melamun dan bantu aku. Lu Yun menoleh ke orang tua itu. Kami akan membalikkan yin dan yang terbalik dengan tata letak 8 trigram. 8 trigram terdiri dari 8 kekuatan yang berlawanan. Gubernur Senja mengeluarkan batu roh dan mulai menggores saat dia menjelaskan, langit dan bumi, angin dan guntur, api dan air, dan gunung dan kolam. Ukir mereka menjadi dua. Orang tua itu menganga padanya, sama sekali tidak mengerti. Apa yang salah? Lu Yun mengerutkan kening ketika dia melihat lelaki tua itu menganga padanya. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, jawab pria tua itu dengan wajah malu. Dia tahu gubernur sedang mendiskusikan seluk-beluk formasi, tetapi dia, Qin Xianhuo, seorang master formasi terkenal di seluruh Nephite Major, tidak dapat memahami apa yang dia dengar. Lu Yun mengusap dahinya. Tata letak 8 trigram agak terlalu rumit untuk master formasi kontemporer di dunia abadi. Pengetahuan tentang Feng Shui pasti telah hilang dalam perang besar 100.000 tahun yang lalu, bahkan Fei Ni mungkin tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Mengundurkan diri, Lu Yun melanjutkan. Aku tidak punya waktu untuk mengajarimu. Beri aku 4 batu formasi. Bahkan lebih banyak rasa malu menyelimuti Qin Xianhuo. Meskipun ditegur oleh seorang remaja itu memalukan, keinginan untuk mengerti semakin membara di matanya. Sayangnya, tidak ada cukup waktu untuk pelajaran, juga tidak ada waktu bagi Lu Yun untuk memberinya instruksi terperinci, seperti sebelumnya. Mereka memiliki waktu kurang dari 1 jam, meskipun formasi penguat itu sendiri dapat bertahan lebih dari 1 jam di bawah kendali Lu Yun. Tapi begitu puncak energi yang hilang setelah tengah hari, pulau itu, bersama dengan makam orang hidup, akan kembali ke jurang di bawah sungai. Peringatan sektenya tentang memasuki makam semacam ini terus terngiang di benak Lu Yun. Dia tidak sabar untuk masuk ke dalam dan melihat tentang apa mereka semua. Qin Xianhuo menyerahkan batu formasi kepada Lu Yun, yang mengirimnya ke gerbang abis. Bantu aku, Fei Ni. Langit dan bumi, api dan air, angin dan guntur, gunung dan kolam. Mereka bukan hanya kekuatan, melainkan 8 sistem yang berbeda. Ekspresikan mereka melalui formasi dan ukir setiap pasangan di atas batu. Dia kemudian menyampaikan pengetahuannya tentang Feng Shui ke Fei Ni melalui Tome of Life and Death. Sejak dia menjadi utusan Samsara Lu Yun, pengalamannya adalah miliknya. Demikian pula, Lu Yun dapat mentransfer kembali pengetahuannya melalui buku jika dia menginginkannya. Kejutan dan penghargaan melintas di ekspresi Fei Ni.
Dia menundukkan kepalanya dan mulai mengerjakan instruksi Lu Yun dengan rajin. Dari apa yang bisa dia pahami, Feng Shui dan formasi adalah dua sisi mata uang yang sama, tetapi Dao Feng Shui jauh lebih rumit. Baik formasi maupun Feng Shui memanfaatkan kekuatan segala sesuatu di dunia. Formasi menyalurkan kekuatan untuk secara langsung mencapai tujuannya, baik untuk membunuh, melumpuhkan, melindungi, menyesatkan, atau menjebak. Feng Shui, di sisi lain, menggunakan kekuatan untuk mempengaruhi lingkungan, memberikan perubahan pada makhluk hidup, lingkungan, dan bahkan keberuntungan yang paling tidak berwujud. Misalnya, formasi Enuim Provenance di Manor Gubernur Senja secara langsung menyalurkan kekuatan langit dan bumi. Lu Yun telah menggunakannya untuk membunuh makhluk abadi dan memukuli Lu Yuanhou dengan benar. Namun, Feng Shui yang sesuai dengan formasi Enuim juga berdampak pada lingkungan, menimbulkan tata letak pembawa peti mati Enuim, yang akhirnya menghancurkan kekayaan Provinsi Senja dan pada akhirnya akan menyebabkan penurunan provinsi. Dao Feng Shui telah menghilang dari dunia ini. Dewa hanya bisa mengenali formasi, tetapi gagal melihat pengaruhnya di sisi lain dari koin. Dibandingkan dengan formasi Dao yang relatif mudah, kemungkinan dan kerumitannya tidak terbatas dalam hal pembentukan Feng Shui yang halus. Cara Lu Yun menghancurkan tata letak Feng Shui adalah dengan menghancurkan formasi sumber. Dia mengidentifikasi Feng Shui, lalu menelusuri susunannya hingga struktur dasarnya, yang terdiri dari formasi. Hancurkan itu, dan pengaruh Feng Shui yang secara alami mereka pancarkan juga akan hilang. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Fei Ni akan mengidentifikasi hubungan antara formasi dan Feng Shui dengan pengetahuan barunya dan mengembalikan pemahamannya kepada Lu Yun, yang selanjutnya meningkatkan pemahamannya sendiri tentang Feng Shui. Setelah mencerna pengetahuan baru, utusan itu mulai mengetsa formasi dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dari Qin Xianhuo. Sistem dari 8 kekuatan yang berlawanan muncul di 4 batu, mengubahnya menjadi cakram formasi. Hanya dalam 100 napas lagi, pekerjaannya selesai. Lu Yun mengambil keempat cakram itu melalui seni kematiannya berjalan di dua dunia dan berpura-pura menggambar garis di atasnya. Kemudian dia melemparkannya ke samping. Rahang Qin Xianhuo jatuh ketika dia melihat formasi yang baru diukir. Dia mungkin tidak mengerti apa yang dilihat matanya bahkan jika dia mendapatkan ingatan pemuda itu. Itu adalah pemikiran yang konyol, tetapi formasinya benar-benar terlalu rumit untuk dia pahami. Apakah ini? Formasi api dan air. Dia mengambil apa yang tampaknya paling sederhana dan mempertimbangkannya dengan hati-hati, kepercayaan dirinya mengalami pukulan lagi. Elemen api dan air dalam tata letak 8 trigram bukan hanya elemen, tetapi sistem yang berdiri sendiri. Setiap sistem mencakup semua hal yang mungkin terjadi di dunia. Lu Yun sedang mengerjakan formasi terakhir. Mata Qin Xianhuo perlahan menjadi cerah, dinding besar yang tidak dapat diatasi yang menghalangi kemajuan ke depan dalam daonya mulai mengendur. Qi Shenghui dan Si Tuyun berbagi pandangan khawatir. Kita tidak bisa membiarkan Qin Xianhuo terus berinteraksi dengan Lu Yun, bisik Qi Shenghui. Si Tuyun setuju dengan sepenuh hati. Master formasi adalah seorang fanatik dalam bidang keahliannya, dan jika ini terus berlanjut, akan sulit bagi mereka untuk membunuh Lu Yun. Selesai. Lu Yun bangkit dan melihat 5 piringan formasi di tanah dengan kegembiraan yang nyata. Dia kemudian memanggil 5 tentara kedelai. Sial, pria ini tidak punya hati. Dia selalu memanggil kita untuk mati. Sambil menggerutu, kelima prajurit itu mengambil piringan-piringan itu dan berdiri dengan susunan khusus. Dengan lompatan, mereka semua mendarat di pulau itu pada saat yang bersamaan. Mereka segera bermetamorfosis kembali menjadi 5 kedelai layu, roh mereka kembali ke dunia lain. 5 cakram formasi jatuh ke tanah. Gemuruh. Getaran dramatis berdesir di seluruh pulau, menandakan terwujudnya pusaran raksasa selebar 5 km yang menyelimutinya dari atas. Itu berputar perlahan, menarik semua awan kelabu di sekitarnya. Cakram formasi perlahan naik di udara dan berputar bersama pusaran, masing-masing memancarkan cahaya redup. Perlahan-lahan, pusaran itu berubah menjadi grafik berputar yin dan yang mengalir ke 5 piringan formasi di bawah. Sementara itu, piringan formasi yang berada tepat di bawah pusaran berubah menjadi grafik yin dan yang sama, tetapi itu adalah bayangan cermin dari grafik yang lebih besar di atasnya. Jeritan mengerikan terdengar dari pulau itu. Ada yang marah. Seseorang di sana. Qi Shenghui terbelalak kaget. Mengapa ada seorang wanita berbaju putih di pulau itu? Kamu, periksa. Si Tuyun meraih Lu Yun dan melemparkannya ke pulau. Terganggu oleh wanita itu, baik Mo Yi maupun King Han tidak bereaksi tepat waktu. Mereka menyaksikan tanpa daya saat bentuk lemah Lu Yun jatuh ke pulau itu. Lu Yun, teriak King Han saat dia melompat ke pulau dan mendarat di samping gubernur muda. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di pulau tandus ini. Pusing karena jatuh,
Lu Yun tetap melihat King Han bergegas menyelamatkannya tanpa ragu sedikit pun. Bahwa seseorang siap mempertaruhkan nyawanya demi dia, bahkan di dunia yang tidak dikenal ini, menimbulkan emosi yang aneh dan tak bernama. Seharusnya kamu tidak datang. Itu terlalu berbahaya. King Han atau tidak King Han, situasinya masih tak berdaya seperti biasanya. Ini adalah tanah di mana bahkan Grandmaster perampok makam tidak mau menginjaknya. Rencana awal Lu Yun adalah mengintai daerah itu dengan beberapa prajurit lapis baja, tapi dia tidak menyangka Si Tu Yun akan melemparkannya ke pulau tanpa ampun. Sudah terlambat, aku sudah di sini. Dengan mengangkat bahu seperti Lu Yun, King Han membantunya berdiri. Tiba-tiba, Mo Yi juga mendarat dengan lembut di depan mereka dalam keharuman yang manis. Apa yang kamu lakukan di sini juga? Lu Yun menatapnya dengan bingung. Dia dan King Han telah melewati hidup dan mati bersama, jadi tidak aneh melihat rekan seperti itu datang untuk menyelamatkannya. Tapi Mo Yi, tidak ada hubungan yang mendalam di sana, hanya sebuah kontrak dan tidak lebih. 3 dewa abadi akan memaksaku untuk datang, bagaimanapun juga, Mo Yi menghela nafas pelan. Selain itu, aku berjanji untuk membuatmu tetap aman, jadi aku akan membuatmu tetap aman. Lu Yun mungkin telah membatalkan pembalikan Yin dan Yang dan menghilangkan kekuatan yang melahap kehidupan, tetapi ancaman yang tidak diketahui masih mengintai di pulau itu. Dia dan King Han hanyalah pembudidaya. Bagaimana jika mereka bertemu dengan makhluk yang cukup kuat untuk membuat pelarian menjadi tidak mungkin? Seorang dewa abadi seperti Mo Yi dapat membantu mereka bertahan dalam situasi seperti itu. Adapun 3 pria di Path of Ingress, mereka hanya menonton dengan acuh tak acuh. Kelompok Lu Yun hanyalah umpan meriam, ditambah lagi, tidak ada tempat bagi mereka untuk lari. Jalan setapak di bawah kaki mereka adalah satu-satunya jalan keluar dari pulau itu. Sementara itu, 5 piringan formasi Lu Yun masih mengambang di udara, menghasilkan aliran energi tak berujung yang melawan pembalikan pulau. Mereka tidak bisa berhenti untuk sesaat, jika tidak, properti penyerap kehidupan dari pulau itu akan kembali. Seorang gadis berdiri dengan tenang di tengah, angin sepoi-sepoi menarik-narik pakaiannya. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Mo Yi bertanya pelan, waspada saat dia mengamati gadis itu berdiri tidak jauh darinya. Jubah gadis itu tampak putih dari kejauhan, tetapi warnanya abu-abu dan usang jika dilihat dari dekat. Sekitar 16 tahun, wajahnya elegan dan anggun. Mata tertutup rapat, alis tipisnya berkerut samar yang mengekspresikan kebencian samar. Kulitnya putih seperti selembar kertas pucat, dan seikat rambut lurus tergerai ke tanah. Dia memegang tangannya di depan dadanya, sepertinya menangkupkan sesuatu di antara mereka. Diam dan diam seperti biasanya, dia mengabaikan pertanyaan Mo Yi. Jauhi dia. Lu Yun menangkap Mo Yi dan menghentikannya mendekati sosok itu. Sambil berhenti, penguasa kota balas menatapnya, tetapi tatapan gubernur tidak pernah lepas dari mata tertutup gadis itu. Bibirnya diwarnai biru karena gemetar tak terkendali. Ada cahaya redup berdarah yang keluar dari kelopak mata gadis itu. Jadi begitu, aku seharusnya mengindahkan peringatan Grandmaster. Seharusnya aku tidak datang ke sini, bisiknya pada dirinya sendiri. Apa masalahnya? King Han dan Mo Yi bertanya-tanya, heran dengan kata-katanya. King Han, khususnya, merasa bingung. Lu Yun telah menunjukkan ketenangan dan akal yang lengkap di dalam gundukan pemakaman yang menakutkan itu, akhirnya melarikan diri dari monster yang mengerikan melawan segala rintangan. Namun dia memiliki pikiran kedua di sini. Dan apakah penyesalan itu ada dalam nada suaranya? Tidak sekalipun dia sebelumnya menyatakan penyesalan, meskipun telah terperangkap dalam bahaya yang jauh lebih besar. Apa yang membuat gadis ini berbeda? Apakah kamu tahu siapa, atau apa dia? Dengan hati-hati menilai gadis itu, King Han segera menyadari kebenarannya. Meskipun wajahnya cantik, gadis itu bukanlah manusia. Dia adalah monster mengerikan di kulit manusia. Menentang hukum alam, mencuri esensi dari semua kehidupan, menjungkir balikkan hidup dan mati. Ini adalah Raja Zombie. Itulah yang dikubur di makam untuk hidup, kata Lu Yun, suaranya serak saat dia menekankan setiap suku kata. Raja Zombie adalah tabu terbesar di antara perampok makam. Ditinggalkan oleh langit dan bumi, dijauhi oleh yang hidup, dan tidak mati atau hidup, zombie adalah makhluk di luar 3 alam dan 6 jalan. Tetapi dalam keadaan khusus, seperti makam untuk yang hidup, spesimen yang sangat kuat dapat menentang tatanan alam dan membentuk kembali jiwa untuk hidup kembali, berevolusi menjadi Raja Zombie. Mereka masih zombie, dan tubuh mereka mati seperti kerabat yang lebih rendah, tetapi mereka memiliki jiwa yang hidup. Jiwa-jiwa itu terperangkap dalam mayat dan menderita siksaan, hari demi hari. Legenda berbicara tentang mata mereka yang bersinar merah dan membawa kehancuran pada apapun yang mereka pandang. Raja Zombie adalah jenis orang mati yang masih hidup, oleh karena itu mata spektral gagal membedakan kebenaran,
membuat Lu Yun salah mengira dia sebagai sesuatu yang hidup. Saya salah. Fenomena di pulau itu tidak disebabkan oleh formasi. Ekspresi Lu Yun berubah. Makhluk ini telah menumbangkan hukum surga hanya dengan kekuatannya saja. Itu menyedot kekuatan hidup dari setiap makhluk di pulau itu, serta mereka yang secara tidak sengaja menemukan tempat ini. Ketika dia sebelumnya menatap ke dalam jurang misterius dengan mata spektral, dia hanya melihat terlalu banyak mayat untuk dihitung. Kemungkinan besar, mereka adalah korban zombie ini. Hanya aliran vitalitas tanpa akhir yang dapat memicu kelahiran kembali dan evolusinya. Raja Zombie, wajah Mo Yi muram. Apakah makhluk keji ini benar-benar ada di dunia ini? Tak perlu dikatakan, itu bukan pertama kalinya dia mendengar keberadaan seperti itu. Seolah-olah dia menangkap percakapan mereka, sosok gadis itu bergetar ringan dan dia perlahan mengangkat kelopak matanya. Cahaya warna darah langsung memenuhi pemandangan di depan mereka. Menjilat Lu Yun bersumpah. Sebuah kuku keledai hitam besar muncul di tangannya. Dia sudah mempersiapkannya sebelum menjelajah di dalam Myriad Formation Summit, tetapi pada akhirnya itu tidak diperlukan di sana. Namun sekarang, mereka menghadapi Raja Zombie. Kukunya bisa menahan zombie biasa, tetapi kemanjurannya melawan Raja Zombie tidak diketahui. Wah, Raja Zombie melolong begitu keras dan melengking hingga hampir memecahkan gendang telinga Lu Yun. Adapun kuku, gelombang suara menghancurkannya di tempat. Cahaya merah pekat menyelimuti seluruh pulau. Di mata Lu Yun, dunia tampak berubah menjadi gunungan mayat dan lautan darah, dari mana tak terhitung banyaknya zombie merangkak keluar untuk melemparkan diri mereka ke arahnya. Ini bukan ilusi. Gubernur Senja mengatupkan giginya. Tapi itu juga tidak nyata. Gunung mayat, lautan darah, zombie yang tak terhitung jumlahnya, semuanya lahir dari cahaya di mata gadis itu. Dengan kata lain, itu adalah salah satu seninya. Apa yang kalian tunggu? 3 orang menyebalkan. Gubernur berlari liar untuk hidupnya sambil bersumpah dengan keras. Orb formasi ada di tangannya. Dia akan pergi jika kamu masih tidak bertindak. Menyeret King Han dan Mo Yi di belakangnya, dia melesat menuju formasinya. Untuk saat ini, kelima cakram itu masih kuat, menahan kekuatan Raja Zombie secara paksa. Lautan mayat dan lautan darah meleleh seperti salju saat mereka mendekati formasi. Apa? Dia memiliki bola itu. Cahaya yang tiba-tiba memenuhi langit di atas pulau itu mengejutkan Qi Shenghui dan 2 orang lainnya, tetapi teriakan nyaring Lu Yun mendorong mereka untuk bertindak. Itu benar, dia sepertinya memegang manik hitam. Ayo pergi. Mengepalkan giginya, Qi Shenghui mendarat di pulau itu, segera diikuti oleh Situ Yun dan Qin Xianhuo. Begitu 3 Dewa Agustus mendarat di pulau itu, mereka merasakan perubahan mendadak di sekitar mereka. Pegunungan mayat dan lautan darah menyerang indera mereka, dan segerombolan zombie yang tak ada habisnya menerjang mereka. Apa yang sedang terjadi? Sambil merengut, Qi Shenghui mengumpulkan kekuatannya dan dengan hati-hati mengamati sekeliling. Mereka bukan zombie sungguhan, tapi serangan dari seni tempur. Sebagai master formasi, kesadaran Qin Xianhuo lebih kuat daripada kesadaran Situ Yun dan Qi Shenghui dan dia segera melacak perubahan ke sumbernya. Wanita itu adalah makhluk abadi yang kuat. Ini semua yang dia lakukan. Matanya berkobar dengan ketamakan. Dia mengaktifkan orb formasi dan menciptakan formasi menakutkan di tepi sungai. Abaikan zombie dan bunuh wanita itu. Ambil bolanya. Di tengah lapangan pembunuhan berdiri seorang gadis berbaju putih yang tenang. Rambut lembut yang tersapu angin menari-nari di sisi wajahnya, membingkai mata yang sekarang terbuka penuh. Jejak melankolis sekilas melintas melalui tatapan matanya yang berwarna merah tua. Dia tampak agak tidak pada tempatnya di tengah medan perang berdarah zombie dan darah. Kombinasi dari segala sesuatu dalam adegan itu terus-menerus dipalu di benak 3 dewa abadi. Membunuh, teriak Situ Yun sambil memanifestasikan sepasang palu emas mawar. Guntur dan kilat meraung di sekitar senjata kembar saat mereka dengan cepat berkembang menjadi seukuran gunung kecil dan meluncur ke arah gadis itu, berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Sementara itu, Qi Shenghui dan Qin Xianhuo juga memanifestasikan senjata guntur dan kilat mereka. Dalam sekejap, sambaran petir yang sangat besar berputar-putar dengan hingar-bingar di atas pulau dengan kecepatan tinggi yang menakutkan sementara guntur bergemuruh dalam hiruk-pikuk di atas kepala. Cahaya darah yang mengerikan berkurang, dan zombie dan ilusi berdarah memudar. Guntur dan kilat dapat menahan semua kejahatan, dan seni tempur Raja Zombie tidak terkecuali. Tiba-tiba, wanita muda itu membuka mulutnya dan mengeluarkan jeritan yang menusuk. Cahaya merah tua yang tersebar seketika berubah menjadi gelombang pasang darah yang menghantam palu yang masuk. Bam! Guntur emas mawar meledak dan kedua palu itu memantul kembali, terbang menuju Situ Yun. Tidak, dia melebarkan matanya dan menarik napas cepat, menggembungkan tubuhnya seperti katak besar. Lengannya tumbuh secara eksponensial lebih tebal dan menembus pelat baja yang menutupi mereka.
Retakan. Dia mengulurkan tangannya untuk menangkap palu raksasa, kilat menyambar dan berderak di sekujur tubuhnya. Dampak yang luar biasa membuatnya terbang mundur, hampir menempatkannya di sungai senja. Sudut matanya dan daging di antara ibu jari dan jari telunjuknya meledak, menyebarkan mutiara darah. Guyuran. Sungai di belakangnya mendidih. Ditingkatkan oleh kekuatan yang tidak diketahui, tata letak satu potensi menembus batasan yang diterapkan oleh Path of Ingress. Tubuh demi tubuh muncul dari air dan naik ke pulau. Menjauhlah. Dada Si Tuyun naik turun dengan keras seperti embusan angin raksasa. Dia menyesuaikan cengkeramannya di sekitar palu dan memutarnya di sungai dengan gerakan menyapu. Petir menyambar melalui tepi sungai, menyapu mayat-mayat itu kembali ke air. Sekali lagi, dia berteriak. Tubuhnya sekarang berukuran 3 kali lipat dan diliputi oleh kilatan petir yang ganas. Dia tampak seperti seorang pejuang yang lahir dari guntur surgawi. Melompat ke udara, dia menabrak gadis itu dengan kecepatan tinggi. Dia perlahan mengangkat kepalanya, 2 sinar ledakan dari cahaya merah keluar dari matanya untuk menghalanginya. Qin Xianhuo dan Qi Shenghui membuat langkah selanjutnya juga. Prajurit lapis baja bergegas ke arah tombak wanita muda itu terlebih dahulu, sementara Qin Xianhuo mengeluarkan beberapa dis untuk mengatur formasi. Dia tidak bisa bergerak dari tempatnya. Lu Yun kebetulan melihat keanehan tentang kondisinya saat Raja Zombie melawan 3 dewa abadi. Dia mengaktifkan mata spektralnya dan mengamatinya dengan cermat. Petir dan guntur dengan ganas bertabrakan dengan cahaya berdarah, dan seni tempur yang mengerikan bentrok dengan seni tempur. Gelombang kejut mengerikan yang dihasilkan dari bentrokan hampir cukup untuk membuat kembali seluruh pulau. Pada saat yang sama, mayat-mayat yang Si Tuyun lempar kembali ke sungai meluncur lagi dan bergabung kembali. Namun, gelembung kedamaian ada di bawah 5 cakram formasi, sama sekali tidak terpengaruh oleh pertarungan di luar. 4 cakram formasi bersinergi dengan cakram yin dan yang telah dibuat Lu Yun, membentuk formasi besar dari 8 trigram yang mengisolasi area tersebut dan melawan kekuatan makam. Formasi kekuatan lawan pada mereka telah diciptakan secara pribadi oleh Fei Ni. Meskipun tingkat kultivasinya saat ini hanya pada keabadian sejati seperti sekarang, penguasaannya atas formasi jauh lebih mengesankan. Dengan bantuan Guides of the Abyss dan Formation Orb, formasi yang dia buat sekarang bisa menyaingi formasi yang dia buat di puncaknya. Masih ada jejak kematian tentang dia. Dia tinggal selangkah lagi untuk menjadi Raja Zombie sejati. Lu Yun dapat melihat bahwa gadis itu berada pada titik kritis yang sulit. Agar zombie bangkit dan menyatukan jiwanya, dibutuhkan banyak esensi kehidupan dan energi yang untuk mengimbangi energi kematian yang dilingkarinya. Bahkan sedikit kematian akan mencegah zombie membentuk jiwa barunya. Makam itu muncul di puncak energi yang sehingga gadis itu bisa menyerapnya untuk mengusir kematian. Begitu dia membersihkan dirinya dan membentuk jiwa, dia akan menjadi Raja Zombie sejati. Dengan pasokan energi yang tak ada habisnya mengalir ke tubuhnya, hanya ada jejak kematian yang tak terlihat yang tersisa di dalam dirinya. Jiwanya hampir lengkap. Dia tinggal selangkah lagi untuk hidup kembali. Bahkan, dia berada di tengah-tengah proses evolusi. Inilah mengapa dia tidak bisa bergerak, dan mengapa dia tidak bisa langsung menyerang para penyusup. Kalau tidak, dia akan membuat pekerjaan cepat bahkan 3 abadi emas, apalagi 3 abadi Agustus. Bahkan jika dia belum menjadi Raja Zombie, setidaknya dia masih seorang zombie. Tidak heran dia menghancurkan kuku keledai hitamku terlebih dahulu. Realisasi melintas di mata Lu Yun. Seorang Raja Zombie akan membunuh segala sesuatu di jalannya dan merupakan satu hal yang paling ditakuti oleh perampok makam. Dia tidak akan membiarkan seseorang lahir di provinsi senja yang lemah dan miskin. Kalian berdua tetap di sini dan jangan bergerak. Lu Yun menoleh ke King Han. Tatapannya yang jernih dan dingin mengirimkan sedikit getaran ke tulang punggung King Han. Utusan Kekaisaran mengangguk. Lu Yun melangkah keluar dari formasi 8 trigram dan berjalan menuju gadis di tengah pulau. Cahaya crimson tanpa batas dan gelombang kejut yang luar biasa menyerangnya, tetapi cahaya putih samar menghalangi mereka semua Formation Orb. Dia telah membuka gerbang abis untuk menyalurkan kekuatan yang dikirimkan Fei Ni kepadanya melalui orb formasi. Begitulah cahaya putih yang melindunginya. Cahaya merah menyilaukan berdesir di sekitar Raja Zombie, melawan serangan dari 3 dewa abadi. Petir emas mawar dan formasi Qin Xianhuo dihancurkan oleh cahaya merah. Selain itu, dia mengaktifkan tata letak 1 potensi, 2 prinsip, dan 3 esensi melalui orb formasinya. Di bawah kekuatan formasi, 3 dewa abadi harus berjuang bahkan untuk menggerakkan otot. Jika bukan karena senjata atribut guntur yang mereka miliki, mereka sudah lama kehilangan kemampuan untuk bertarung. Api putih menyala di luar tubuh Lu Yun saat dia mendekati gadis itu melalui cahaya merah. Dengan spektral eye diaktifkan, dia mengamati dengan cermat dan akhirnya menemukan jejak kematian melayang di antara alis gadis itu. Selama ada kematian,
Kamu masih zombie biasa, aku bisa membunuhmu dengan kuku keledai hitam yang kuat. Api hitam menyala kuat di matanya saat dia mengerahkan Tome of Life and Death hingga batasnya dan menempa jalan melalui cahaya berdarah. Akhirnya, dia bertemu muka dengan gadis itu. 70.